Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Wadahan Nazihah dari KM 203 dengan nomor induk mahasiswa 250501010048. Di video kali ini saya akan membahas salah satu topik yang menurut saya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Kalau mendengar kata kecerdasan, mungkin yang langsung kita pikirkan adalah nilai akademik, kemampuan menghitung, kemampuan menghafal, atau seberapa pintar seseorang dalam memahami pelajaran. Tapi ternyata menjadi pintar saja belum tentu membuat seseorang mampu menghadapi kehidupan dengan baik. Kita bisa merasa marah, kecewa, sedih, takut, cemas, iri, senang, bahkan kita bingung dengan perasaan kita sendiri. Masalahnya bukan apakah kita boleh memiliki emosi atau tidak. Kita semua pasti memiliki emosi. Yang menurut kita yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita memahami dan mengelola emosi tersebut. Nah, hal ini yang akan saya bahas melalui konsep emotional intelligence. Apa itu emotional intelligence atau kecerdasan emosional? Yaitu adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosinya sendiri, sekaligus memahami emosi orang lain. Salah satu tokoh yang banyak dikenal dengan pembahasan kecerdasan emosional adalah Daniel Goleman. Menurut konsep Goleman, kecerdasan emosional berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain, motivasi diri, serta mengelola emosi dengan baik dalam hubungan dengan orang lain. Jadi, kecerdasan emosional bukan berarti kita selalu tenang dan tidak boleh marah. Justru menurut saya, bagian penting dari emotional intelligence adalah menyadari bahwa kita sedang marah. Contoh sederhananya yaitu ketika seseorang memberikan komentar yang kita tidak sukai, mungkin reaksi pertama kita adalah membahas dengan kata-kata kasar. Padahal kita mempunyai kemampuan mengelola emosi. Kita bisa berhenti sebentar dan berpikir, kenapa saya marah? Apakah memang perkataan seburuk itu? Atau sebenarnya saya sedang lelah dan sedang mempunyai masalah ini? Atau lain gitu. Dari situ kita mempelajari memahami diri sendiri. Mengapa emotional intelligence itu penting? Menurut saya, emotional intelligence penting karena manusia tidak hidup sendiri. Kita berinteraksi dengan keluarga, teman, dosen, rekan kerja, pasangan, dan masyarakat. Dalam interaksi tersebut pasti akan ada perbedaan pendapat. Tidak semua orang akan setuju dengan kita. Tidak semua orang akan memahami kita. Dan tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita tidak mampu mengelola emosi, masalah kecil bisa menjadi masalah besar. Misalnya, seseorang mengirim pesan kepada kita, hanya membalas, "Oke." Kita mungkin langsung berpikir, dia marah sama saya ya? Dia nggak suka sama saya ya? Kenapa jawabannya begitu? Padahal belum tentu. Bisa saja orang tersebut sedang sibuk, bisa saja sedang lelah, atau memang sedang tidak bisa berkomunikasi panjang. Disinilah emotional intelligence diperlukan. Kita belajar untuk tidak langsung mengambil kesimpulan berdasarkan emosi sesat. Kita memberi waktu untuk diri sendiri sebelum berinteraksi. 5 aspek emotional intelligence, yaitu ada self-awareness, ada self-regulation,
ada motivation, empathy, dan social skills. Dalam pembahasan emotional intelligence terdapat beberapa kemampuan penting yang bisa kita pelajari. Sesi berikutnya akan saya bahas dengan satu persatu. Yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri dan memahami apa yang kita sedang rasakan. Ini kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya tidak selalu mudah. Kadang kita mengatakan, saya baik-baik saja. Padahal sebenarnya kita sedang kecewa. Kadang kita mengatakan, saya cuma capek. Padahal sebenarnya kita sedang merasa tertekan. Dengan self-awareness ini, kita mulai belajar bertanya kepada diri sendiri. Apa yang sebenarnya saya rasakan? Kenapa saya seperti ini? Apa yang menyebabkan saya merasa marah? Dengan mengenali emosi, kita menjadi lebih mudah untuk menentukan tindakan. Contohnya, ketika saya sedang marah, saya tidak langsung mengambil keputusan. Saya bisa mengatakan kepada diri sendiri, saya sedang marah, saya mungkin sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan masalah ini. Menurut saya, hal sederhana seperti ini sudah merupakan bentuk kecerdasan emosional. Kedua adalah self-regulation. Self-regulation adalah kemampuan untuk mengendalikan atau mengelola emosi. Perlu dipahami bahwa mengelola emosi bukan berarti menekan atau menyembunyikan emosi. Marah kita tetap boleh, sedih tetap boleh, kecewa juga boleh. Yang perlu kita kendalikan adalah bagaimana kita mengekspresikannya. Misalnya, kita sedang marah kepada seseorang. Kita ada dua pilihan. Yang pertama adalah kita langsung membalas dengan emosi. Yang kedua, berhenti sebentar, menarik napas, menenangkan diri, kemudian berbicara ketika kondisi sudah lebih baik. Menurut saya, pilihan kedua lebih sehat. Karena terkadang satu kalimat yang kita ucapkan ketika sedang marah bisa melukai orang lain. Dan masalahnya, kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Ketiga adalah motivation. Motivation dalam emotional intelligence adalah berkaitan dengan kemampuan untuk tetap memiliki dorongan dalam mencapai tujuan meskipun menghadapi kesulitan. Sebagai mahasiswa, kita pasti pernah mengalami rasa malas. Ada tugas yang banyak, ada di deadline, ada saatnya kita merasa tidak percaya diri. Bahkan terkadang kita berpikir, kayaknya saya nggak mampu. Tetapi emotional intelligence mengajarkan kita untuk tidak membiarkan perasaan negatif menentukan seluruh tindakan kita. Kita bisa mengatakan, saya memang sedang lelah, tapi saya akan menyelesaikan tugas ini sedikit demi sedikit. Tidak harus langsung selesai semuanya. Yang penting kita bergerak, karena menurut saya motivasi bukan berarti kita diri sendiri selalu semangat setiap hari. Motivasi juga bisa kita tetap melakukan sesuatu walaupun sedang tidak bersemangat. Yang keempat adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan mencoba melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Misalnya kita melihat teman tiba-tiba menjadi pendiam, kita tidak langsung mengatakan dia sombong. Kita bisa berpikir mungkin dia sedang mempunyai masalah. Kemudian kita bertanya, kamu gak apa-apa? Atau kalau mau cerita, aku siap mendengarkannya. Kalimat sederhana seperti itu bisa sangat berarti bagi seseorang. Empati juga mengajarkan kita bahwa setiap orang mempunyai perjuangan masing-masing yang mungkin tidak kita ketahui. Seseorang yang terlihat baik-baik saja belum tentu benar-benar baik-baik saja.
Karena itu, kita perlu belajar untuk tidak mudah menghakimi. Yang terakhir adalah social skills. Social skills adalah kemampuan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan berkomunikasi sangat penting. Bukan hanya kita bagaimana berbicara, tapi juga bagaimana kita mendengarkan. Sedang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang ingin kita katakan, sampai lupa mendengarkan orang lain. Padahal komunikasi yang baik membutuhkan dua pihak. Kita berbicara, orang lain mendengarkan. Kemudian orang lain berbicara, kita mendengarkan. Disinilah rasa menghargai muncul. Kita tidak harus selalu setuju dengan pendapat orang lain, tetapi kita bisa menghargai pendapat tersebut. Pernahkah kamu bingung, gimana caranya atur perasaan biar gak bikin masalah? Ini cerita mini tentang Andi dan Bina yang belajar kecerdasan emosional. Yuk ikuti. Bina sedang marah karena Andi lupa janji mereka. Kamu pernah ngalamin gak? Dia belajar mengontrol emosi dan memilih kata dengan baik agar Bina merasa dihargai. Taunya bisa bikin hubungan jadi lebih harmonis dan kamu jauh dari salah paham yang gak perlu. Gimana nih? Kamu siap belajar jadi pintar atur emosi seperti mereka? Yuk mulai dari hal sederhana. Coba dengarkan perasaan sendiri dulu sebelum bereaksi. Jangan lupa like dan share kalau kamu setuju. Kecerdasan emosional bikin hidup makin asik, kan? Emotional intelligence dan self-control. Stop, think, respond. Salah satu cara sederhana untuk melatih kecerdasan emosional adalah menggunakan prinsip stop, think, respond. Pertama, stop. Berhenti sebentar ketika emosi sedang tinggi. Kedua, think. Pikirkan apa yang sedang terjadi dan apa akibat dari respon kita. Yang ketiga adalah respon. Setelah lebih tenang, baru memberikan respon. Hal ini mungkin terdengar sederhana, tetapi kalau dilakukan secara konsisten, kebiasaan ini dapat membantu kita menghindari keputusan yang dibuat hanya berdasarkan emosi. Pengalaman dan refleksi pribadi. Menurut saya sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa mengelola emosi bukan sesuatu yang langsung bisa dikuasai. Ada kalanya saya merasa kesal ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Ada juga saat ketika saya terlalu memikirkan perkataan orang lain. Namun dari situ saya belajar bahwa tidak semua hal harus langsung saya respon. Terkadang kita hanya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Saya juga belajar bahwa memahami orang lain membutuhkan usaha. Kita tidak pernah benar-benar tahu yang sedang dialami seseorang. Karena itu, sebelum menilai seseorang, mungkin kita perlu bertanya terlebih dahulu, apakah saya bisa mengetahui seluruh ceritanya? Dari pembelajaran tentang emotional intelligence ini, saya menyadari bahwa menjadi dewasa bukan berarti kita tidak pernah marah, tidak pernah sedih, atau tidak pernah kecewa. Menurut saya, menjadi dewasa adalah ketika kita mulai mampu memahami emosi tersebut dan memilih bagaimana kita akan bertindak. Hubungan emotional intelligence dengan humanisme. Manusia bukan hanya makhluk yang berpikir, tetapi juga makhluk yang merasakan. Jika dikaitkan dengan mata kuliah estetika humanisme, emotional intelligence mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Humanisme menempatkan manusia sebagai pribadi yang memiliki nilai, perasaan, kebebasan, dan tanggung jawab. Ketika kita mampu memahami emosi diri sendiri, kita menjadi lebih
sadar terhadap diri kita sebagai manusia. Ketika kita mampu memahami perasaan orang lain, kita juga belajar menghargai manusia lain. Jadi, emotional intelligence bukan hanya tentang bagaimana menjadi pribadi yang sukses, lebih dari itu, emotional intelligence juga tentang bagaimana kita menjadi manusia yang lebih mampu menghargai diri sendiri dan orang lain. Cara melatih emotional intelligence yaitu ada kenali emosi, beri jeda sebelum beraksi, belajar mendengarkan, berempati, evaluasi diri, dan ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk melatih emotional intelligence. Pertama, kenali emosi kita. Jangan hanya kita menjawab lagi nggak mood, coba lebih spesifik lagi. Apakah kita sedang kecewa, marah, takut, atau kita sedang lelah? Kedua, beri jeda sebelum beraksi. Ketika emosi sedang tinggi, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Dan ketiga, belajar mendengarkan. Jangan selalu fokus untuk memberikan jawaban. Terkadang orang lain hanya membutuhkan seseorang yang mendengarkan. Yang keempat adalah belajar berempati. Cobalah melihat situasi dari sudut pandang orang lain nih. Terus yang kelima, melakukan evaluasi diri. Setelah menghadapi sesuatu masalah, kita hanya bertanya, apa yang sudah saya lakukan dengan baik? Apa yang seharusnya saya lakukan dengan lebih baik? Dengan begitu, pengalaman tidak hanya menjadi masalah, tapi juga menjadi pelajaran. Nilai yang bisa kita ambil dari pembahasan ini, ada beberapa nilai yang menurut saya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah kesadaran diri. Kita perlu mengenal apa yang kita rasakan. Kedua adalah pengendalian diri. Tidak semua emosi harus langsung diwujudkan dalam tindakan. Ketiga adalah empati. Kita perlu belajar memahami orang lain sebelum menghakimi. Dan keempat adalah tanggung jawab. Kita bertanggung jawab terhadap tindakan dan perkataan kita sendiri. Dan yang terakhir adalah menghargai manusia lain. Karena setiap orang memiliki perasaan, pengalaman, dan masalah yang berbeda. Terakhir, closing. Jadi kita tidak bisa memilih semua hal yang terjadi kepada kita, tetapi kita bisa belajar memilih bagaimana kita meresponnya. Jadi dari pembahasan tentang emotional intelligence, saya bisa menyimpulkan bahwa kecerdasan bukan hanya tentang seberapa tinggi nilai atau seberapa banyak pengetahuan yang kita miliki. Kecerdasan juga terlihat dari bagaimana kita memahami diri sendiri, mengendalikan emosi, memahami orang lain, dan membangun hubungan yang sehat. Kita tidak harus menjadi manusia yang selalu tenang, kita tidak harus selalu benar, kita tidak harus selalu terlihat kuat. Yang penting adalah kita mau belajar memahami diri sendiri dan terus memperbaiki cara kita dalam menghadapi berbagai situasi. Karena pada akhirnya menjadi manusia yang cerdas secara emosional bukan hanya tentang bagaimana kita mengelola perasaan, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan manusia lain. Dan menurut saya itulah salah satu bentuk sederhana dari nilai humanisme dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembahasan tentang emotional intelligence ini bermanfaat dan bisa kita terapkan bukan hanya untuk memenuhi tugas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.